Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpahkan senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mulia yang telah memberikan kepada kita pengajaran yang terbaik, dan kita tantangannya adalah bagaimana untuk bisa menerapkan apapun yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah amanahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang senantiasa mencoba yang terbaik untuk menerapkan apapun yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita mulai coba untuk Q&A, tetap masih Q&A tapi bagian kedua. Walaupun Q&A ini adalah bagian daripada bab yang ketiga, yaitu adalah The Way to Believe, jalan menuju iman, tapi insya Allah kita tidak menutup kemungkinan andaikan ada hal-hal yang teman-teman masih belum paham, masih belum sepenuhnya mengerti tentang apapun yang sudah kita bahas dalam bedah buku Beyond the Inspiration. Buku yang kita bedah dari beberapa episode yang lalu adalah buku ini, judulnya Beyond the Inspiration, dan mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk mengikuti bedah buku ini. Jadi monggo silahkan, kali ini kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang mau untuk kira-kira mendalami apa yang sudah kita bahas dari episode 1 sampai dengan episode ke-26. Sebagai sedikit review, bedah buku Beyond the Inspiration sampai sekarang sampai ke bab ketiga. Jadi kita bagi per episode. Episode 1 sampai dengan episode 5, episode 1 sampai dengan episode 4 kalau saya nggak salah, itu adalah tentang bab 1, tentang life is choice. Sedangkan episode ke-5 sampai episode ke-9 itu adalah bab yang kedua yang membahas tentang get the guidance easier, tentang masalah takdir. Sedang episode ke-10 sampai episode ke-26 itu kita membahas tentang The Way to Believe atau jalan menuju iman. Itu adalah yang kita bahas sampai episode 26. Apakah episode-episode berikutnya akan panjang? Saya rasa nggak sepanjang episode tentang keimanan ya. Tapi mungkin ya ada beberapa pembahasan-pembahasan yang kita akan dalami. Nah, silahkan teman-teman sekalian, kalau seandainya ada yang pengen bertanya atau ada yang pengen penjelasan tentang sesuatu yang belum jelas, dan saya harapkan mudah-mudahan teman-teman yang sudah nonton sampai 26 episode itu yang mungkin pertanyaannya nggak ngulang ya, karena kalau misalnya yang belum nonton kemungkinan besar pertanyaannya ngulang dari dari pembahasan-pembahasan kita yang sudah lalu, sehingga kita mungkin jawabannya akan gini, coba nanti dilihat dalam episode ini sampai ke sini, karena banyakkan pertanyaan saya lihat adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas. Mengenai bukunya itu didapat atau dijual di mana, teman-teman boleh cek di @bukusip di Instagram atau buka di www.bukusip.com. Itu toko yang menjual buku-buku saya dan juga buku-buku yang lain. Ada pertanyaan begini, jika ada orang pekerjaan yang dia hasilkan itu haram, lalu dia keluar, tapi hasil kerjaan itu sebelumnya masih ada, kira-kira gimana hukumnya memakai uang itu? Sepemahaman saya teman-teman sekalian, kalau seandainya kita sudah berhenti daripada satu perbuatan haram seperti perbuatan riba misalnya, maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bagi dia adalah pokok daripada uangnya. Sedangkan ribanya ya dihilangkan, ribanya ya diselesaikan, maksudnya tidak menjadi hartanya dia, sudah bagi dia pokok amalnya saja. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa apapun yang ada sebelumnya yang sudah dia makan, yang sudah dia gunakan, ya sudah, mau apa lagi? Kata Allah, Allah maafkan yang telah lalu, yang sudah lalu Allah maafkan, yang belum jangan diulangi, maksudnya gitu. Nah, kalau dia sudah berhenti pada satu perbuatan, maka harta-hartanya ya mudah-mudahan Allah maafkan. Itu kemudian yang saya pahami. Tapi kalau mau tahu lebih jelas, silahkan nanti dirujuk pada ulama-ulama yang lebih paham tentang fikih. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan futur? Jadi gini teman-teman sekalian, ada pertanyaan pada teman-teman sekalian. Kan banyak pertanyaan ya, iman itu kan naik dan turun.
Tidak senantiasa iman itu naik dan tidak senantiasa iman itu turun. Tapi iman itu naik dan turun. Jadi kalau Anda pakai dalil iman itu naik dan turun untuk menyatakan bahwa Anda itu wajar kalau imannya turun, ya juga enggak sebenarnya. Karena ya enggak selalu turun dan enggak selalu naik. Maksudnya adalah apa? Ulama-ulama menjelaskan. Maksudnya iman itu naik dan iman itu turun maksudnya adalah naiknya dengan ketaatan dan turunnya dengan kemaksiatan. Maka pertanyaannya, kita turun iman dulu baru futur, kita naik iman dulu baru semangat, atau semangat dulu baru naik iman, atau futur dulu baru turun semangat. Oke, bahas tentang futur. Apakah iman kita turun dulu baru futur, ataukah kita futur dulu baru turun iman? Pertanyaan kan gitu kan ya. Nah, jawabannya adalah karena iman tuh naik dengan taat dan turun dengan maksiat, maka sebenarnya adalah kita futur dulu baru iman kita turun. Jadi bukan iman kita turun baru kita futur. Berarti kalau kita mau menghilangkan futur gimana? Paksain diri kita untuk melakukan ketaatan, maka insya Allah kita akan naik keimanannya dan jauh daripada futur. Bagaimana caranya? Temuin para sahabat. Ini yang paling mudah. Temui sahabat-sahabat kita yang mereka ya beraktivitas dakwah, beraktivitas kebaikan. Mereka berjamaah dalam kebaikan. Kan sudah saya sampaikan, orang baik itu biasanya berjamaah. Dan orang-orang yang jahat itu biasanya sendiri-sendiri. Orang pacaran itu sendiri-sendiri. Kenapa? Berjamaah itu nggak enak, Ustaz. Nanti kayak rapat gitu kan ya. Orang nonton film porno tuh sendiri. Kenapa? Kalau rame-rame ya, ini macam apa gitu lah kira-kira kan ya. Ada saat orang nonton film porno rame-rame, itu berarti kejahatannya sudah meningkat, sudah tingkat tinggi. Tapi biasanya orang maksiat tuh sendiri-sendiri, orang baik itu rame-rame. Maka supaya kita nggak futur, jangan sendiri-sendiri. Ayo datengin teman-temannya. Rame-rame dalam berbuat baik. Insya Allah semangat kita akan meningkat. Yang kedua, pelajari tentang akidah Islam. Coba tonton lagi episode, balik lagi kan solusinya. Tonton lagi episode dari episode 10 sampai episode 26. Insya Allah itu ngecharge banget. Insya Allah mudah-mudahan ya. Minta nasihat untuk teman-teman yang mau masuk kuliahan. Nasihat saya sederhana. Buat teman-teman yang mau masuk kuliahan, jangan jadikan pendidikan di tingkat apapun Anda, apalagi sudah sampai pada kuliah, jangan jadikan yang namanya kuliah itu sebagai cara untuk mencari ilmu saja, atau cuma untuk menggugurkan kewajiban, apalagi karena gengsi, apalagi karena sesuatu hal yang nggak bermanfaat, apalagi karena pengen nyari duit misalnya. Oh, saya pengen kuliah ini karena duitnya dapatnya lebih banyak. Jangan. Tapi jadikan fase apapun dalam hidup kita, termasuk fase pendidikan, adalah untuk mengembangkan karakter kita. Doa pada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikan saya ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan juga rezekikan saya pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman yang bermanfaat. Karena ilmu itu tidak senantiasa mengarahkan orang pada manfaat. Kadang-kadang ilmu itu mengarahkan orang pada sebuah keburukan. Maka ada banyak orang yang tahu tapi nggak banyak orang yang baik. Jadikan doa kepada Allah agar menjadikan kita ilmu yang baik. Maka kuliahlah kuliah yang baik. Niatkan dari awal untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan jalan kita. Kenapa? Karena kalau semua itu kita lakukan karena Allah nanti yang tanggung jawab atas apapun yang kita lakukan. Maka Allah akan memenuhi kalau ada yang kurang. Allah akan menutupi kalau ada yang salah. Allah akan menyempurnakan kalau ada yang masih belum sempurna, dan seterusnya kalau kita menunjukkan karena Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang bukan muslim juga sekolah, orang muslim juga sekolah. Harusnya yang muslim yang sekolah beda dong dengan yang muslim yang dengan yang nggak muslim yang sekolah. Nah, itu maksud saya. Jadi artinya ya kita coba untuk melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Makasih buat yang sudah hadir dari kota mana aja. Ini bahas apa? Kita bahas Q&A. Apakah Quran itu termasuk makhluk? Ada pandangan semisal ini ketika di zamannya Khalifah Ma'mun, kalau saya nggak salah. Ketika zamannya Abbasiyah. Ketika di zaman Abbasiyah itu ada pandangan dari sebuah kelompok namanya Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Alasan mereka sederhana, alasan mereka masuk akal karena memang Mu'tazilah ini adalah kelompok yang sangat-sangat meninggikan akal atau memposisikan akal lebih daripada seharusnya. Maka mereka mengatakan bahwa logikanya gini, kalau Allah adalah khaliq, maka segala sesuatu yang lain adalah makhluk, adalah ciptaan. Kalau khaliq artinya pencipta, makhluk artinya ciptaan. Maka segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Logika awalnya sih bagus, tapi ujung-ujungnya nggak bagus. Kenapa? Karena dia mengatakan berarti termasuk Al-Quran juga adalah makhluk. Yang menjadi masalah kalau Al-Quran adalah makhluk, teman-teman sekalian, maka Al-Quran itu punya kekurangan semisal makhluk. Bahwa Al-Quran itu punya sesuatu ya
ya seperti sifat makhluk, lemah, memerlukan satu sama lain, lalu kemudian lemah, memerlukan satu sama lain, dan akan berakhir pada satu titik tertentu. Sedangkan Al-Quran kita tidak menemukan itu. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran sendiri, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami juga akan menjaganya. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Al-Quran tidak ada kekurangan sebagaimana makhluk. Maka karena itulah ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain menolak perkataan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka ketika ada fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk, para ulama-ulama ini yang tidak setuju akhirnya kemudian ditangkap oleh penguasa pada saat itu. Karena mereka tidak setuju tentang pandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka kalau yang kita ambil, Al-Quran bukan makhluk. Jadi apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah, adalah perkataan Allah. Karena itulah kita mengambil bahwa perkataan Allah itu sempurna apa adanya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi itu tentang Al-Quran adalah makhluk. Ilmu syirik dan sihir itu nyata. Bagaimana mengatasinya? Ini saya serahkan kepada saudara saya. Nanti silahkan follow Ustadz Faizar. Dia punya ilmu-ilmu yang menyangkut tentang hal-hal yang goib gitu kan ya. Kalau saya hal-hal yang nyata-nyata aja. Jadi kalau dia mainnya genjutsu gitu kan. Kalau saya mainnya yang lain selain genjutsu gitu ya. jadi kayak Naruto. Sorry, ini ada apa nih gitu kan. Oke, baik. Sebentar kita lihat lagi ada yang lain. Adakah batas minimal umur menjadi khotib? Kalau ada, berapa? Khotib itu kan adalah sebuah tugas dalam melakukan sebuah ibadah, yaitu adalah sholat Jumat. Ya berarti ada syarat-syarat untuk menjadi seorang khotib. Kalau berkaitan dengan umur, ya berarti ya balik. Berarti dia sudah balik alias dia sudah bisa mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Jadi itu adalah batas umurnya setahu saya ya. Khotib itu adalah yang balik sebagaimana orang-orang ketika berimam menjadi imam itu adalah balik. Mana yang lebih buruk, orang yang tidak beragama namun tetap berbuat kebaikan dan tidak mengganggu ketentraman, daripada orang yang beragama namun melakukan hal yang buruk atau dilarang oleh agamanya misalnya. Jadi gini teman sekalian, kita itu kalau mengambil sebuah perumpamaan itu harus head to head, harus kemudian kita apple to apple. Contoh misalnya, baikan mana? Ada orang yang kerudungan tapi judes, ataukah orang yang nggak judes tapi nggak kerudungan? Pertanyaannya kita harus lihat dulu. Bukan pertanyaannya. Hal yang harus kita lihat dulu adalah pertanyaan ini mau mengarahkan kemana. Kalau kita ingin mengarahkan pada seolah-olah kalau orang yang nggak kerudungan itu lantas boleh melakukan kejahatan, ya itu juga salah. Kalau saya secara pribadi, ya kita lihat ini adalah suatu amal yang berbeda. Contoh kayak gini ya misalnya ya. Kita makan itu amal yang berbeda. Amal satu, kita contoh lagi misalnya kita berbuat baik itu juga amal yang berbeda. Jadi jangan dibandingin karena ini dua amalnya berbeda. Kecuali kalau Anda bandingin begini, lebih enak mana antara mie ayam sama mie sapi? Nah, itu bisa dibedakan. Menurut saya itu saya bisa jawab. Tapi kalau dibedakan antara dua amal, yang amal-amal itu berbeda, kita harus pilih yang mana. Ini seringkali menyebabkan orang-orang justru menjadi legitimasi bagi yang jahat untuk tetap jahat, dan yang baik jadi nggak kelihatan baik gitu loh maksudnya. Karena gini, pertanyaannya adalah kalau saat ini kita mau membandingkan kayak gini, ya siapa sih manusia yang sempurna gitu kan ya? Apakah kemudian kita bisa mentolerir ada seseorang yang dia tidak mengikuti kebenaran karena dia melakukan satu kebaikan? Ya nggak bisa. Sebaliknya juga kita tidak bisa mentolerir orang yang mengikuti kebenaran tapi misalnya tidak maksimal dalam kebenaran itu. Kalau kita ditanya kita harus jawab yang maksimal dong. Kita harus jawab yang yang ideal dong. Ya mendingan adalah Anda muslim dan Anda berbuat baik. Dan sejatinya kalau orang muslim memahami betul agamanya, dia tidak akan berbuat buruk. Nah, jadi jangan pakai pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu kontraproduktif. Seperti tadi, bagus mana orang muslim yang kemudian dia melakukan maksiat atau orang yang nggak muslim tapi melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang. Oke, kalau gitu, kalau mau dipaksa pun coba kita bahas ya. Jadi gini, coba Anda bayangkan. Ada orang yang lomba lari, dia menang tapi nggak daftar. Dengan orang lomba lari yang dia daftar tapi nggak menang. Kira-kira yang mana? Itu kalau mau dipaksain banget ya, Sudah daftar tapi nggak menang, dengan orang yang menang tapi nggak daftar.
Kira-kira kalau yang nggak daftar akan kemungkinan nggak dihitung? Ya nggak dihitung karena dia nggak daftar. Tapi dia tetap kemudian dihargai. Iya, perkara lain. Kalau kita melihatnya dari angle dia dihargai atau tidak. Kalau kita lihat dari angle-nya misalnya dia dapat piala atau tidak, ya jelas nggak dapat. Ya sama kayak gini misalnya. Gak usah contoh lagi deh, langsung nyataan. Ada orang dia bukan muslim. Lalu dia baik, kebaikannya dihitung nggak? Nggak dihitung kalau kita bahas dari sisi Islam. Tapi kalau ada orang yang bukan, ada orang yang Muslim, walaupun dia kemudian nggak berbuat baik atau dia berbuat jahat, ya dia masih ada pahala Muslimnya. Tapi saya nggak mau untuk membahas ini dengan menjawab dengan cara kayak gitu. Kenapa? Karena itu jawabannya maksa. Kalau saya secara pribadi, ya saya jawab saja bahwa kalau kita disuruh milih, maka kita akan milih jadi seorang muslim yang baik. Ketika jadi seorang muslim yang baik, maka kita pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi gitu ya. Nonton anime sekedar menghilangkan bosan. Hukumnya apa? Hukum nonton anime, hukum nonton drakor, hukum nonton apapun juga, itu adalah hukumnya mubah. Itu hukum asalnya. Makanya kita tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh misalnya ada orang yang berkata, enggak, nonton anime tuh haram. Nonton drakor tuh haram. Nonton drama India tuh juga haram. Nonton apapun haram. Pokoknya kenapa? Karena jawabannya adalah seorang mukmin anil lahwil mu'ridun. Terhadap anil lahwi mu'ridun. Terhadap perkara-perkara yang melalaikan, dia senantiasa menjauhinya. Nah, berarti kita tidak boleh mendekati perkara-perkara yang melalaikan. Termasuk melalaikan adalah nonton anime, nonton drakor, ataupun nonton yang lain. Teman-teman sekalian, kalau ngomong-ngomong perkara melalaikan, ya HP ini juga perkara melalaikan. Kalau ngomong-ngomong perkara melalaikan, YouTube juga perkara melalaikan. Gak usah bilang tentang drakor, gak usah bilang tentang anime. Ya banyak sekali perkara-perkara yang melalaikan. Gak usah bilang tentang musik, banyak sekali perkara-perkara yang melalaikan di kehidupan kita pada zaman sekarang. Zaman dulu mungkin musik dianggap melalaikan. Zaman sekarang lebih banyak yang melalaikan daripada musik. Tontonan bisa jadi melalaikan, orang nonton bola bisa jadi melalaikan, orang makan bisa jadi melalaikan, orang kongko ngobrol itu juga bisa jadi melalaikan. Nah, karena itulah kita tidak bisa mengharamkan perkara-perkara yang memang halal. Gitu loh. Bagaimana kita mau mengharamkan nonton? Orang hukum asalnya adalah halal, kecuali nontonnya yang bermasalah. Mohon maaf, nonton film porno itu sudah jelas haram. Kenapa? Karena yang ditonton itu perkara haram. Maka kita nontonnya pun ada aurat orang di situ, lalu ada perbuatan-perbuatan menjijikkan di situ, maka itu tidak boleh. Nah, maka kalau saya nggak ada urusannya dengan itu, gimana Ustaz? Kalau anime kan juga ada aurat-auratnya, itu nanti kita bahas. Tapi yang jelas bukan dalam, jadi gini nih, ada berapa perkara, banyak di dalam hidup ya. Coba antum keluar rumah, berapa banyak kemudian orang-orang tuh buka aurat? Atau orang-orang nggak sempurna nutup auratnya? Pertanyaannya, apakah kita jadi nggak keluar rumah? Ya, kita tetap punya satu permasalahan yang harus kita selesaikan, termasuk anime dan segala macam. Kalau Anda nggak nonton, ya alhamdulillah. Kalau Anda nggak nonton komik, ya juga alhamdulillah. Anda nggak nonton drakor, juga alhamdulillah. Tapi di luar sana ada orang-orang yang nonton, harus diselesaikan permasalahannya. Maka kalau saya jawab tadi, apa hukumnya nonton anime? Saya nggak mendapatkan dalil yang mengharamkan. Ataupun nonton drakor juga saya nggak mendapatkan dalil yang mengharamkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam kalau soalan melihat aurat itu seperti apa ya. Tapi yang jelas saya nggak mendapatkan dalil untuk mengharamkan. Karena kalau saya mengharamkan drakor, anime karena di situ ada aurat, maka Anda nggak boleh nonton TV. Karena di situ aurat semua, jelas gitu kan ya. Nah, jadi apa hukumnya? Ya hukumnya mubah, boleh selama tidak melalaikan. Hanya saja ada notes-nya, ada catatan. Hanya saja teman-teman sekalian, saya juga menjelaskan pada orang-orang bahwa game atau drakor atau anime ataupun apapun, dia punya efek candu. Kenapa? Karena semua konten yang bagus itu pasti dibuat dengan keinginan orang yang buat untuk dia punya efek candu. Jadi dia punya efek untuk terus-menerus dilihat, terus-menerus kemudian ditunggu, terus-menerus kemudian dinanti-nanti, dan akhirnya dalam beberapa titik dia mempengaruhi pemikiran kita. Contoh, coba nonton deh vlognya Fuad Naim, anak yuk ngaji juga. Dia bahas tentang Korea dan dia bahas bagaimana kemudian orang-orang yang berkecimpung di situ memang benar-benar awalnya mungkin nonton MV-nya doang, lalu kemudian nonton drakornya, lalu kemudian nonton apanya lagi, dan ujung-ujung mengubah orang secara total untuk akhirnya cuma menghargai
segala sesuatu cuma dari dunia. Saya dengar, ya Allah, kadang-kadang saya juga deg-degan gitu kan ya. Ngelihat, ini ada roti sobek, aduh, langsung hamil online. Ini maksudnya apa? Nah, ini kata-kata ini kemudian mungkin tanpa sadar terjadi ketika mereka sudah terhipnotis, dalam tanda kutip, tercandui dengan drakor. Jadi hati-hati, ada efek candunya di situ. Itu bukan hanya drakor ya, apa aja, termasuk bola, termasuk ya nonton apapun lah, ada yang kayak gitu-gitu. Oke, kalau gitu kita lihat lagi sebentar. Sekarang diperbolehkan untuk sholat di masjid dengan 30% dan protokol yang berlaku. Pertanyaan kita seharusnya memilih untuk sholat berjamaah di masjid atau di rumah saja. Tergantung daerahnya, teman-teman sekalian. Kalau memang daerahnya tidak terefek, ya masjidnya akan tetap buka. Dan kalau daerahnya berefek, masjidnya ada yang buka, ada yang tidak. Ada yang buka dengan protokol, ada yang tidak buka sama sekali. Kalau saya memilih ya kalau sudah buka dengan protokol ya udah ke masjid aja. Kenapa ya? Karena bagi saya lebih seneng gitu aja. Jadi kalau teman-teman, boleh nggak kita tetap sholat di rumah? Misalnya kalau masjidnya belum ada ya nggak apa-apa. Kalau masjidnya sudah ada ya ke masjid aja. Tiap kali kita bermaksiat pasti akan menyebabkan futur. Iya betul. Makanya jangan banyak-banyak maksiat. Itu nasihat bagi diri saya sendiri. Seorang muslimah yang berdakwah lewat sosmed, boleh tidak menampilkan diri kita, misalnya buat video yang isinya speak up tapi dalam bentuk vlog gitu. Saya pikir ini saya perlu untuk memberikan satu video secara lebih dalam, tapi saya coba untuk menjawab. Jadi gini, sama kayak tadi ya, apa hukumnya musik atau apa hukumnya nonton film Korea, apa hukumnya ya segala macam lah, yang segala itu. Termasuk yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana hukumnya wajah wanita, boleh atau tidak untuk ditampakkan. Pertama-tama saya pengen menjelaskan dulu tentang ikhtilaf. Tapi sayang sekali waktu kita mungkin nggak cukup. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa di dalam Islam ada beberapa hal yang ulama-ulama sudah bersepakat bahwa jawabannya tidak hanya satu. Ini dulu yang teman-teman harus pahami. Semua ulama sudah bersepakat bahwa jawabannya tidak hanya satu. Kalau ulama-ulama fikih sudah berpendapat begitu, sudah meyakini begitu, dan sudah berkesimpulan begitu, maka pertanyaannya siapa kita untuk memperdebatkan hal yang mereka sudah sepakat bahwa mereka tidak sepakat dalam hal itu. Kita bersepakat, kita bermufakat bahwa kita nggak sepakat dalam hal ini. Itu ulama-ulama sudah mikir begitu. Bahwasanya kamu benar dan aku juga bisa jadi benar, dia juga bisa jadi benar. Maka mereka sudah sepakat dalam perbedaan. Siapa Anda bahwa seandainya itu semua tidak boleh beda tapi harus satu? Ini permasalahannya. Ini harus dimengerti dulu. Karena kalau kita nggak mengerti tentang perkara ini, maka di kepala kita seolah-olah semuanya itu harus satu hukum. Semuanya itu harus mengikuti kita. Kalau nggak ngikut kita berarti nggak sunnah. Kalau nggak ngikut kita berarti nggak manhaj salaf. Kalau nggak ngikut kita berarti nggak islami. Kalau nggak ikut kita lebih parah lagi, kafir. Waduh, itu ngeri banget. Nah, maka ini harus kita pahami dulu bahwasanya di dalam beberapa perkara-perkara ulama-ulama bersepakat bahwa hukumnya tidak hanya satu. Hukumnya bisa jadi beberapa. Contoh, taraweh itu yang paling mudah. Ada yang taraweh 11 rakaat, ada yang taraweh 23 rakaat. Jangan diperdebatkan. Kenapa? Ulama-ulama sudah yakin, sudah selesai bahwa ini berbeda. Kalau seandainya ulama berbeda, itu bagus. Karena perbedaan orang berilmu itu adalah keren. Perbedaan orang berilmu itu adalah biasa. Yang beda, kalau antum yang beda atau saya yang beda sebagai kita orang nggak berilmu, itu baru bisa-bisaan. Kalau bahasa Palembang macak-macak gitu ya. Kenapa? Kalau bahasa Jawa ya, koyo iyo maksudnya. Lah kenapa? Anda itu siapa? Saya tuh siapa? Kita tuh siapa? Kita berbeda tuh nggak wajar. Kenapa? Karena kita tuh tinggal ngikut. Kita tuh nggak punya ilmu. Ada ahli matematika, mereka berbeda pendapat dalam pendekatan dalam satu hal. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya kita itu bukan siapa-siapa, kita beda dalam pendapat dan maksain pula bedanya, ya itu kadang-kadang agak nelen ludah aja saya itu dan ngelus-ngelus dada gitu kan ya. Kenapa? Karena aneh. Anda itu siapa? Saya itu siapa? Kita itu siapa? Kita beda ya, aneh. Orang ulama-ulama semacam Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu sudah menerima perbedaan itu gitu loh. Maksudnya ada perbedaan. Di masa Rasulullah pun ada para sahabat yang berbeda dalam menyikapi satu hal. Dan Rasulullah waktu itu masih hidup dan Rasulullah memperbolehkan ada dua pendapat pendekatan tentang sesuatu. Sebelum saya jawab, saya jelasin dulu tentang perbedaan pendapat. Nanti insya Allah saya akan coba untuk detailkan dalam beberapa video yang lain. Contoh ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah itu pernah berkata,
Jangan kalian sholat asar, la yusolliyanal asar illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar, kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Berangkatnya zuhur dan Rasul pesan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas ya? Ini perintahnya. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dan para sahabat dengar semuanya. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di pertengahan jalan, asar sudah tiba waktunya. Sementara mereka belum sholat asar. Dan mereka sudah tahu bentar lagi maghrib. Artinya waktu asarnya akan segera lewat. Mulai terbedakan dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, bro kita sholat sekarang. Kenapa? Di dalam Al-Quran sudah jelas. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kitabam mauquta. Tulisannya kitabam mauquta. Kitab yang jelas. Atau kitab yang sudah tertulis. Bukan kitabnya tertulis. Sesuatu yang sudah tertulis. Waktu-waktu yang sudah tertulis. Waktu-waktunya jelas dan sudah dirinci di dalam kemudian beberapa hukum. Kitabam mauquta. Waktu-waktu yang sudah tertulis. Sholat. Berarti kita harus sholat. Jangan sampai kita sampai nanti sudah maghrib. Gitu ya. Itu sahabat yang pertama. Sahabat yang berikutnya, kelompok berikutnya berkata, jangan bro. Ini sudah direct order dari Rasulullah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Gitu ya. Pokoknya jangan. Setelah mereka berdebat, mereka tetap kemudian berbeda pendapat, lalu mereka bilang, sudah, kalau gitu kamu sholat asar saja, saya nunggu sampai Bani Quraidah. Kalau kamu memang masih sholat asar, nggak mau ikutin Rasulullah, nggak apa-apa. Yang sholat di situ bilang, bukan nggak mau ngikuti Rasulullah bro, tapi Anda salah paham dengan perintah Rasulullah. Rasulullah tuh maksudnya kita disuruh cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah supaya kita nggak lambat. Tapi masalahnya kita di jalan tetap belum nyampe, maka kita harus sholat sekarang. Gitu maksudnya Rasulullah. Ya udah terserah kalau mau sholat. Sebagian sholat, sebagian nunggu sampai nyampe Bani Quraidah. Jelas ya? Sebagian sholat, sebagian nunggu sampai Bani Quraidah. Terpecahlah mereka setelah mereka kembali ke tempat Rasulullah. Mereka saling curhat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ya? Itu ada para sahabat ya. Masa mereka itu kamu sudah nyuruh untuk jangan sholat di Bani Quraidah kecuali di Bani Quraidah. Mereka malah sholat bukan di Bani Quraidah. Ada ya Rasulullah orang kayak gitu. Yang kemudian sholat ngomong ya, daripada ada orang yang sholatnya maghrib isya dijamak jadi zuhur maghrib isya dijamak jadi satu, itu sholat macam apa ya Rasulullah ya? Mereka ya curhatlah pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ketawa. Rasul tahu maksudnya. Lalu Rasul bilang, apa kata Rasul? La haraj. Tidak ada masalah pada kedua daripada kalian. Kelompok yang satu benar, kelompok yang satu benar. Kenapa? Karena semuanya sama-sama menginginkan beribadah pada Allah. Oh, mereka sholat kan? Cuman bedanya adalah apa? Yang satu mengartikan bahwa kita tetap harus taat Rasulullah, maka kita harus kemudian sholat persis di Bani Quraidah sebagaimana persis juga lisan Rasulullah. Yang satu bilang, enggak, itu adalah konteksnya kita harus sholat tepat pada waktunya. Nah, cuman karena belum nyampe ya kita sholat sekarang. Ya, dua-duanya benar. Nah, artinya satu hukum tuh bisa jadi ada 2 atau 3 atau beberapa kemudian keputusan hukum. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah ahli-ahli fikih, ahli-ahli hukum yang sudah bisa membedahnya, yang sudah bisa kemudian memberikan kemudian kepada kita dan kemudian menjadikan kita tinggal ikut saja. Oke, balik lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya memandang wajah wanita atau wajah wanita itu bukan aurat. Itu yang saya ambil pendapatnya. Pendapat siapa? Banyak sekali bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Ulama-ulama Azhar berpendapat begitu. Kalau cari misalnya di dalam beberapa kitab-kitab tafsir, di awal-awal Ibnu Mas'ud juga berkata bahwa wajahnya perempuan bukan aurat. Ada nggak Ustadz yang berpendapat bahwa wajah wanita aurat? Ada. Yang berpendapat wajah wanita aurat adalah Ibnu Mas'ud. Sedangkan yang berpendapat bahwa wajah wanita bukan aurat adalah Ibnu Abbas. Artinya ada pendapat keduanya. Lah tinggal kita mau ngikutin yang mana? Lah Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa wajah wanita itu aurat sehingga harus ditutup. Lah Ibnu Abbas berpendapat bahwa wajah wanita itu bukan aurat sehingga tidak perlu ditutup. Lah Anda dan saya dan kita siapa? Ketika kita kemudian tinggal ngikut aja tapi malah kemudian nggak terima adanya perbedaan. Dan ulama-ulama kemudian menjelaskan, lah kalau seandainya wajah wanita itu boleh untuk terbuka, maka boleh nggak itu dilihat oleh orang? Ya kalau boleh terbuka, masa nggak boleh dilihat sama orang? Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu boleh dilihat. Kalau mengundang fitnah gimana? Ya jangan selalu ahwatnya yang disalahkan. Gitu kan ya. Ya sudah tahu itu akunnya ahwat. Sudah tahu Anda tuh ikhwan. Yang mbok ya mbok ya menundukkan pandangan. Kira-kira begitu. Jadi itu adalah sedikit bahasannya. Nanti insya Allah saya janji saya akan bahas lebih dalam lagi ya. Insya Allah nanti kita sambung dalam tanya jawab yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.